Inilah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu tarot Illuminati untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Scorpio di bulan Januari tahun 2021. Kartu kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Strength, The Hangman, King of Cup, Seven of Swords, King of Swords, Prince of Cup, Ace of Cup, Ten of One, Eight of One. Kita awali dari kartu Strength. Kartu pertama dari cluster rezeki. Strength ini menggambarkan seperti ini. Ada kemungkinan kamu akan menangani suatu transaksi yang besar. Transaksi ini mungkin akan sangat merepotkan kamu dan akan menyita banyak waktu kamu. Lalu kamu juga mungkin akan terlibat ke dalam suatu proyek. Mungkin juga akan menjadi pemimpin dari proyek tersebut. Proyek ini juga akan sangat besar. Sehingga jika kamu berhasil, maka reputasi kamu akan menjadi lebih baik. Strength juga menggambarkan kamu akan diberikan tanggung jawab lebih, akan diberikan otoritas lebih, sehingga itu mungkin adalah suatu pertanda kamu akan bisa naik pangkat. Selain itu, di akhir bulan ini, alangkah baiknya jika kamu bisa lebih mengenali diri, bisa lebih tahu siapa diri kamu, sehingga kamu bisa menyadari kekurangan dan kelebihan kamu. Dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan, kamu akan lebih bisa memanfaatkan bakat dan potensi kamu. Strength juga menjelaskan, kamu mungkin akan lebih bergairah, akan meningkat gairah seksualnya, sehingga hal tersebut harus bisa kamu kendalikan. Strength juga menggambarkan agar kamu mengendalikan emosi, mengendalikan amarah, dan agar kamu bisa mengendalikan juga menyalurkan energi kamu ke tempat yang sesuai. Selanjutnya, inilah kartu The Hangman. Jadi Hangman ini akan menggambarkan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam rezeki kamu. Di antaranya seperti ini. Kamu mungkin harus menggunakan cara yang berbeda untuk bisa menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan proyek, atau untuk lebih bisa meningkatkan omset kamu. Hangman juga mengatakan agar kamu bisa melihat segala sesuatu dan segala perkara dari sisi yang berbeda. Dengan melihat dari sisi yang berbeda, maka kamu akan bisa lebih paham. Selain itu, kamu mungkin akan mengorbankan sesuatu, dan kamu juga mungkin akan merelakan sesuatu. Tindakan tersebut kamu lakukan agar masalah kamu bisa selesai. Selain itu, Hangman juga mengatakan kamu mungkin akan lebih berfokus kepada diri kamu, dan kamu akan lebih mengutamakan diri kamu di akhir bulan ini. Hangman juga menggambarkan kamu akan lebih ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari, dan kamu juga akan bisa bertindak dengan lebih lepas, sehingga kamu akan bisa menjadi diri kamu sendiri. Selanjutnya, inilah kartu King of Cup yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan. Jadi kurang lebih seperti ini. Sangatlah penting untuk bisa mengendalikan diri kamu. Sangatlah penting untuk bisa menguasai diri, dan sangatlah penting untuk menstabilkan emosi. Hindarilah terombang-ambing di dalam rawa-rawa kegalauan
di dalam lava kemarahan, dan di dalam air mata kebingungan. Jadilah orang yang terkontrol, jadilah orang yang tenang, sehingga kamu tidak mudah untuk diadu domba dan diprovokasi. King of Cup juga menggambarkan kemungkinan akan ada perdamaian antara kamu dengan rekan kamu, antara kamu dengan vendor kamu, atau antara kamu dengan sekeliling kamu. Perdamaian ini sangat baik karena akan bisa membuat kerjasama meningkat. Dengan kerjasama meningkat, maka produktivitas pasti juga akan meningkat. Selain itu, kamu juga mungkin akan menguasai beberapa keahlian. Keahlian ini sangat penting untuk pekerjaan kamu. Lalu, kamu juga mungkin akan lebih pandai dan lebih pintar dalam diplomasi dan negosiasi, sehingga pada akhirnya kamu akan lebih bisa diandalkan. Baik, ini kartu Seven of Swords. Kartu pertama dari klaster asmara. Jadi seperti ini. Ada kemungkinan pasangan kamu ingin melarikan diri dari kamu. Dan bersamaan dengan tindakan dia itu, dia juga akan mengambil uang kamu. Jadi dia melarikan diri bersama dengan uang dan harta kamu. Kartu ini juga menjelaskan ada kemungkinan pasangan kamu mengundur-undur atau mengulur-ngulur masalah, sehingga masalah itu tidak bisa diselesaikan. Lalu ada kemungkinan juga dia akan lari dari masalah. Dia akan pura-pura bodoh, pura-pura bego, dan tidak mau bertanggung jawab. Selain itu, ada kemungkinan pasangan kamu ingin membohongi kamu, menipu kamu, dan memanipulasi kamu. Lalu ada kemungkinan juga dia akan berselingkuh dan main gila dengan orang lain. Sebagai tambahan, Seven of Swords juga mengatakan hubungan asmara kamu mungkin akan masuk ke dalam fase tidak pasti, ke dalam fase kebingungan, dan ke dalam fase ketidakjelasan. Nah, ketika memang kamu masuk ke fase seperti itu, tolonglah kamu bela diri kamu, tegaskan agar masa depan kamu tidak terkatung-katung. Baik, selanjutnya, inilah kartu King of Swords yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya, seperti ini. Kamu mungkin akan berstrategi untuk bisa mendapatkan kepastian di dalam hubungan asmara kamu ini. Selain itu, kamu juga mungkin akan menjadi pribadi yang lebih tegas, sehingga kamu akan bertindak dengan lebih tegas kepada pasangan kamu. Selain itu, jika kamu bisa menjadi orang yang tegas, jika kamu bisa menjadi orang yang kredibel, dan jika kamu bisa menjadi orang yang memegang janji, maka kamu akan lebih dihormati, sehingga nama kamu akan menjadi lebih baik. Kartu ini juga menggambarkan diperlukan sebuah tindakan yang terstruktur dan terukur untuk membuat hubungan ini menjadi lebih baik. Terutama jika hubungan ini tidak direstui oleh orang tua ataupun calon mertua kamu. Nah, disitulah sebuah tindakan yang tegas, terukur, dan terencana akan membuat semuanya menjadi lebih lancar. Kartu ini juga menggambarkan di dalam hidup itu manusia perlu strategi. Jadi, jika kita bertindak dengan asal-asalan, jika kita bertindak tanpa adanya rencana, maka semuanya akan menjadi berantakan. Lalu kamu juga harus ingat, kamu harus bisa menempatkan diri dengan baik. Kamu harus bersikap dengan baik, dan kamu juga harus bertindak dengan baik. Selanjutnya, ini kartu Prince of Cup yang akan menjelaskan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Akan ada sebuah tindakan yang tegas yang kamu lakukan. Selain itu, akan ada sebuah pergerakan yang kamu lakukan. Nah, pergerakan ini mungkin adalah pergerakan untuk menuju
hubungan yang lebih serius. Prince of Cup juga mengatakan, pasangan kamu mungkin akan meninggalkan masa lalunya. Dia akan membuka lembaran yang baru bersama dengan diri kamu. Nah, ini kemungkinan dia akan meninggalkan sikap-sikap buruknya, meninggalkan kebiasaan buruknya, dan meninggalkan kepahitan yang ada di dalam hatinya. Kartu ini juga mengatakan, kamu mungkin akan menjadi pembimbing yang baik untuk pasangan kamu. Di akhir bulan ini, dia mungkin akan banyak berbicara dengan kamu dan akan banyak meminta nasihat kamu. Selain itu, kamu juga mungkin merencanakan untuk sebuah pernikahan, merencanakan untuk pindah rumah, atau merencanakan untuk bekerja di tempat yang lain. Baik, inilah kartu Ace of Cup yang akan menjelaskan bagaimana untuk yang single. Jadi seperti ini, di akhir bulan mungkin kamu akan menerima cinta, atau di akhir bulan mungkin pernyataan cinta kamu akan diterima, sehingga akan ada awal mula yang baru di dalam kehidupan kamu, terutama di dalam bidang asmara. Selain itu, mungkin juga akan ada awal mula yang baru di dalam kerejekian. Mungkin kamu akan bekerja di tempat yang baru, atau kamu akan mulai membuka usaha. Ace of Cup juga menggambarkan kamu akan menjadi lebih bersemangat, akan menjadi lebih fokus di dalam segala aspek kehidupan, dan akan menjadi pribadi yang betul-betul baik, sehingga kamu akan lebih banyak menolong dan membantu orang lain. Selanjutnya, inilah kartu Ten of Wands yang akan menjelaskan bagaimana ibu rumah tangga. Jadi seperti ini. Di akhir bulan ini, mungkin kamu akan capek. Kamu akan memikul banyak tanggung jawab, dan kamu juga akan memiliki banyak pekerjaan dan banyak urusan untuk diselesaikan. Kartu Ten of Wands juga menggambarkan langkah kamu masih berat, langkah kamu masih sulit, dan langkah kamu masih tertatih-tatih. Selain itu, kartu ini juga menjelaskan banyaknya cicilan yang harus dibayar, banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan, dan banyaknya tanggungan yang harus diurus. Kartu ini juga menggambarkan akan ada sebuah akhir dari cerita, mungkin akhir dari cerita pernikahan, akhir dari cerita pekerjaan, atau akhir dari cerita bisnis. Lalu, mungkin juga ada akhir dari perselisihan, sehingga akan muncul perdamaian. Perdamaian ini mungkin akan memperbarui semuanya, sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan lebih harmonis. Baik, inilah kartu Eight of Wands yang akan menjelaskan bagaimana TKI. Jadi seperti ini, di akhir bulan ini, keadaan masih sedikit sulit untuk diri kamu. Banyak halangan dan banyak rintangan yang terjadi. Eight of Wands juga menggambarkan masih adanya pembatasan yang terjadi kepada diri kamu. Kamu belum bisa bergerak dengan bebas, dan kamu juga belum bisa bergerak dengan leluasa. Kartu ini juga menggambarkan kamu mungkin terperangkap di suatu keadaan yang betul-betul membuat kamu pusing dan stres. Nah, untuk bisa keluar dari keadaan itu, cobalah melakukan breakthrough. Cobalah hal-hal lainnya. Dan cobalah untuk mencari solusi alternatif.